Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita semua kesehatan dan kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul melalui Zoom meeting pada hari Minggu tanggal 25 September 2022. Salawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah suri tauladan kita semua yang telah membawa kita dari alam tanpa ilmu pengetahuan hingga kita rasakan saat ini menjadi alam yang penuh dengan kemajuan dan peradaban yang semakin maju. Yang kami hormati pimpinan kami, Dr. Edi Hidayat, spesialis penyakit dalam, Dr. Radiana, spesialis penyakit dalam, dan Dr. Muldani, spesialis penyakit dalam. Kemudian kami ucapkan selamat datang kepada rekan-rekan seluruh staf Klinik Utama Cahaya Husada, para dokter jaga atau dokter umum, rekan-rekan perawat, apoteker atau asisten apoteker, bidan, petugas SEP, dan teman-teman semuanya. Pada malam hari ini kita kembali berkumpul melalui Zoom meeting untuk mendengarkan dan kembali mereview mengenai cara menulis CPPT yang benar, karena CPPT atau catatan perkembangan pasien terintegrasi merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari pekerjaan kita sehari-hari, yang mana baik seluruh elemen pemberi asuhan di klinik tentunya akan menulis dan melihat CPPT setiap harinya dalam bekerja. Baik itu dokter spesialis, dokter jaga, perawat, dietisian, ataupun apoteker. Nah, karena ini merupakan hal yang sehari-hari kita lakukan, maka ada baiknya kita untuk menilai dan melihat apakah penulisan CPPT yang selama ini kita lakukan sudah benar, sudah mengikuti standar dan prosedur yang benar. Untuk itu pada malam hari ini mari kita dengarkan bagaimana cara menulis CPPT yang benar. Nah, materi malam hari ini akan disampaikan oleh Dr. Haji Edi Hidayat, spesialis penyakit dalam, akan memberikan materi yang padat dan singkat mengenai menulis catatan perkembangan pasien terintegrasi benar. Nantinya materi mungkin akan disampaikan selama 30-45 menit dan kita tutup dengan sesi tanya jawab. Teman-teman boleh mengajukan pertanyaan dengan mengaktifkan fitur raise hand atau mengetik pertanyaan di kolom chat atau di kolom komentar. Baiklah, langsung saja kita simak dan dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Dr. Edi. Kami berikan kesempatan dan waktu kepada dokter untuk menyampaikan materinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dan salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih moderator Dr. Sela atas kesempatan diberikan kepada saya pada malam yang berbahagia ini untuk membawakan materi dengan judul penulisan CPPT yang benar. Dan kemudian yang saya hormati para dokter spesialis, para dokter umum, dan para bidan, perawat, dan seluruh staf yang telah bergabung pada Zoom di malam yang berbahagia. Ada hal yang tentunya harus kita pahami, bahwasanya penulisan CPPT ini harus benar, karena ini adalah jadi acuan nanti dalam penilaian akreditasi. Nah, penulisan yang benar ini bagaimana? Tentunya kita harus belajar. Jadi tidak serta-merta CPPT itu bisa sendiri, dan tidak boleh juga kita menulis atas kehendak atau keinginan kita. Semua itu sudah terpola, sudah diatur sesuai dengan standar-standar yang ditetapkan. Nah, barangkali Dr. Sela kita hanya 15 menit saja ya, kita perpendek lagi ya. Jadi dalam waktu 15 menit ke depan ya, saya akan membahas pengertian CPPT. Apa itu CPPT nanti akan kita bahas ya. Kemudian tujuan penulisan CPPT. Nah, apa tujuan penulisan CPPT? Nanti di sana kita akan tahu ya, apakah tujuannya hanya untuk kita, ya, apakah untuk pasien. Nah, nanti kita akan bahas. Nah, dan yang terakhir, bagaimana contoh penulisan CPPT yang benar? Nah, ini penting sekali. Nah,
Barangkali banyak teman-teman di rumah sakit, di klinik, atau di mana-mana, ya, CPPT ini hanya melihat, tapi tidak mengerti. Ya. Dia menulis asal menulis, ya, misalnya SOAP, tapi tidak tahu sebenarnya di mana planningnya itu, di mana ditulis yang sebenarnya yang bagus, di mana yang sesuai standar ini bagaimana. Nah, ini masih banyak kesalahan. Baik, kita akan bahas pengertian CPT. Ya. Ini di sebelah kiri kita sudah ada contoh, ya, contoh CPT. Jadi CPPT itu adalah kepanjangan dari catatan perkembangan pasien terintegrasi, atau kita sebut dengan CPPT. Nah, ini adalah bentuk, ya, bentuk integrasi pasien dalam bentuk rekam medis. Jadi rekam medis pasien itu yang terintegrasi. Jadi semua catatan rekam medis pasien itu terintegrasi. Jadi di sana ada perawat, kemudian ada dokter, misalnya dokter bedah, ada dokter penyakit dalam, ada dokter pidana, itu ditulis secara integrasi. Dan ini menjadi bukti rekam medis. Nah, jadi kalau CPPT yang tidak lengkap, tidak akurat, nah ini juga akan mempengaruhi kualitas perawatan pasien di rumah sakit. Contoh misalnya, ya, seorang dokter tidak menulis SOAP. Nah, jadi kalau tidak menulis SOAP, tentunya terapi yang diberikan ke pasien juga tidak lengkap. Barangkali pada saat dokter memeriksa, pasien mengatakan saya tidak bisa tidur. Karena dokternya tidak menulis, sehingga dia lupa. Nah, kalau lupa, maka tidak diberikan obatnya. Begitu juga, misalnya pasien mengeluh nyeri lutut. Dokter tidak menulis nyeri lutut. Ya, kemudian tiba-tiba lahir obatnya, gitu. Lahir obatnya, atau mengeluh nyeri kepala, tiba-tiba ada obatnya. Ini kan tidak lengkap. Artinya semua obat yang diberikan itu ada dasarnya. Nah, itulah rekam medik. Ya. Nah, tujuan pengisian CPPT ini adalah sebagai pedoman untuk mendapatkan informasi data pasien secara menyeluruh. Nah, seperti yang kita sampaikan tadi, ya. Jadi kita mendapatkan informasi, misalnya pasien sesak napas. Pada saat sebelumnya dia tidak sesak nafas, misalnya dia baik-baik saja. Nah, ketika kita melakukan visit, sesak nafas. Nah, dengan kita menulis, itu sudah mendapatkan informasi. Dengan pasien mengeluh sesak nafas. Itu kan informasi untuk kita. Jadi kalau misalnya kita ingat, kan nggak mungkin. Misalnya dokter melakukan visit di ruangan ada 30 pasien. Ini yang mengeluh pasien sesak nafas yang mana, ya? Kalau tidak ditulis, tidak bisa diingat. Itulah tujuan pengisian CPT. Dan dapat dijadikan pedoman juga dalam menuliskan asuhan pelayanan pasien agar sesuai dengan rekam medis pasien. Nah, kemudian menghasilkan pelayanan yang efisien dan lebih baik. Nah, jadi kalau sudah dilakukan pengisian CPPT ini, tentunya akan melahirkan pelayanan yang efisien, ya, dan lebih baik. Artinya dokter ini menulis sesuai dengan apa yang didapatkan pada pasien, lebih efisien ketimbang tidak menulis, misalnya menulis hal-hal yang tidak sesuai dengan keluhan pasien atau didapatkan oleh pasien. Ini tidak efisien, ya, efisien dan lebih baik. Ini tujuan pengisian CPT. Jadi masing-masing kita, dokter, punya lembaran, punya kompetensi, ya, untuk menulis lembaran CPT. Dan begitu juga para perawat, ya, dokter bidang lain, misalnya dokter bedah, dokter opjin, radiologi, ya, atau dokter gizi, nutrisionis, ya, dan lain sebagainya. Jadi dokter itu memiliki lembar pengkajian, catatan perjalanan penyakit, pengobatan, dan
perkembangan kondisi pasien. Begitu juga perawat. Dia memiliki lembaran pengkajian masalah, rencana, tindakan, evaluasi, asuhan keperawatan, ya, dan juga perkembangan asuhan pasien. Jadi semua itu ditulis di sana. Ya, ini menjadi suatu rekam medik ya yang terintegrasi. Nah, ini kita lihat contoh ya, contoh form CPPT. Kita lihat ini contoh form di klinik kita ya. Jadi dia ada 5 form ya, ada 5 kolom ya, ada 5 kolom. Kolom yang pertama itu tanggal ya, garing jam ya. Kemudian kolom yang kedua ada profesi, bagian, dan kolom ketiga adalah hasil pemeriksaan, analisa dan tindak lanjut. Ini kolom yang ketiga. Kemudian kolom keempat itu berisi instruksi tenaga kesehatan, ya, termasuk pasca bedah atau prosedurnya. Dan kelima adalah verifikasi dari dokter penanggung jawab pelayanan atau kita sebut dengan DPJP. Nanti bagaimana cara penulisannya kita jelaskan. Saya ingin menambah sedikit ya, sedikit di sini kotaknya ada 5 kolom ya. Nah ini untuk para manajemen ya ataupun pengambil kebijakan, tolong sekali diperhatikan ya. Kolom yang ketiga ini adalah kolom pemeriksaan, analisa dan tindak lanjut ya. Ini harus besar, jangan kecil sekali kolom ini. Kolom yang tiga ini yang sering kita dapatkan di rumah sakit atau dimanapun. Kolom yang ketiga ini kecil, dibuatnya sama dengan kolom keempat, sehingga pada saat penulisan itu kesulitan di PJP-nya. Pada saat menulis itu bisa lewat dari kotak ini. Sebenarnya nggak boleh lewat ya. Jadi nanti ya tolong diperhatikan sekali nih. Kotak yang ketiga ini harus lebih besar ya. Nah kotak yang keempat ya, ini udah cukup, segini udah cukup ya. Dan yang kelima, kotak kelima itu kecil aja, nggak usah besar kali ya. Sehingga kotak ketiga ini tempat tulisannya sangat banyak ya. Jadi sehingga kita menghemat kertas. Jadi diperlebar lagi kotak ini ya. Tolong diperhatikan. Nah, ini contohnya. Contoh yang benar penulisan CPPT. Kita lihat ya. Ini ada perawat ya, perawat. Kita lihat yang perawat ya, tanggal dan jam. Nah, perawat menulis tanggal. Kita lihat tanggalnya, tanggal 2 bulan 2 tahun 2000 ini bisa dilihat ya, 2015 ya. Jam 8 pagi ya, perawat. Namanya profesinya adalah perawat. Dia menulis SOAP. Nah, kita lihat P-nya ini mengatasi nyeri dalam 2 jam dengan target fase-nya kurang dari 4. Nah, kemudian parafnya di sebelah kanan. Paraf sebelah kanan nulis nama, bukan di sebelah kiri. Jangan salah ya. Bukan di sebelah kiri, tapi di sebelah kanan. Di sebelah kanan paraf perawat. Tulis namanya siapa namanya. Misalnya Di misalnya atau Roni misalnya. Ditulis di paraf dulu baru tulis namanya. Nah, kemudian di instruksi ya, ini di instruksinya di kolom keempat ini ditulis. Misalnya monitoring temperatur, lapor DPJP, kolaborasi ya, pemberian antiinflamasi atau analgesik ya. Nah, di sini tulisnya di kolom keempat. Nah, kemudian dokter melakukan visit ya. Dia melakukan visit juga pada tanggal yang sama ya. Mungkin jamnya lebih mundur lagi 8.30. Kalau tadi perawatnya jam 8, dokternya menulis jam 8.30 ya. Jangan lupa jam ya, setelah tanggal jam. Kemudian profesinya dokter ya. Kalau misalnya dokter di sini, dokter apa? Harus disebutkan. Dokter umum, dokter jaga misalnya, dokter spesialis penyakit dalam, dokter obgyn, ini disebutkan di sini di kolom yang kedua. Nah, kemudian SOAP membuat juga SOAP kayak seperti perawat ya. Nah, pada kolom P, nah, ini ada dokter pemberian terapi ya, pemberian steroid, pemberian obat colchicine 2 kali 0,6. Nah, dokter juga memberikan paraf ya, dan nama di bawahnya. Nah, pada kolom instruksi, kolom keempat, dokter menuliskan lapor ya 2 jam lagi skala nyeri.
Nah, itu ditulisnya di mana? Bukan ditulis di P-nya, bukan di kolom ketiga, jangan salah. Ditulisnya di kolom keempat. Ya. Kemudian dokter minta juga foto lutut. Nah, jadi dia foto genu, RU, ronsen genu. Jadi di kolom keempat. Misalnya dokter minta pemeriksaan lanjutannya ditulis di kolom keempat. Nah, lantas apa gunanya kolom kelima? Nah, kolom kelima ini adalah hanya ditulis oleh DPJP, ya. Setelah mereview, membaca semua asuhan, atau rencana asuhannya. Jadi ini yang tulis di yang paraf ini setiap lembarnya diparaf oleh DPJP. Misalnya dalam satu halaman itu ada dokter bedah, ada dokter kebidanan, ada dokter rehab medik, ada perawat, ada gizi, kan banyak misalnya. Siapa yang bisa yang paraf di kolom kelima itu? Apakah semua dokter paraf di situ? Tidak. Yang paraf di kolom kelima ini adalah DPJP utama. Siapa DPJP utama? Itulah dia yang akan melakukan paraf yang kolom kelima ini. Setelah membaca semuanya, setelah dia baca semuanya kolom asuhan rencananya, dibaca semuanya dari atas sampai ke bawah baru diparaf. Setiap lembar harus ada paraf DPJP. Bukti bahwa DPJP sudah melakukan pemeriksaan, sudah membaca semuanya. Asuhan-asuhan semua sudah dibaca oleh DPJP. Nah, ini kita lihat contoh di klinik kita ya. Ini sebelah kiri coba lihat contohnya ya. Nah, ini ada sebelah kanan perbandingnya. Ini sebelah kiri. Lihat dulu sebelah kirinya ya. Nah, sebelah kiri. Nah, ini tanggal garis miring jam. Ya. Ini kebetulan siapa jaga nih? Dodi ya. Jadi ini tanggal 4 bulan 9 tahun 2022. Jam 23. Berarti malam ya, jam malam. Ya. Jam malam, jam 11 malam ya. Perawat malam. Nah, nggak usah lagi malam juga udah tahu ya. Kalau jamnya 22 tuh berarti malam ya. Jadi perawat, cukup tulis perawat saja. Nah, SOAP. Nah, jadi sudah menulis sudah benar ya. Sudah temperatur ya. Kemudian pada planningnya dia mengatasi demam dalam waktu 1 kali 24 jam. Nah, pada kolom keempat, Budi menulis monitoring temperatur, kemudian kompres dengan air hangat ya, dan kemudian cek DR, cek malaria, pemberian analgetik. Nah, kalau untuk melakukan pemeriksaan cek darah rutin, malaria, pemberian obat, ini tentunya Dudi sudah melakukan SBAR ya. Sehingga kalau sebelum melakukan SBAR dia tidak boleh menulis cek malaria, dan ini merupakan pemeriksaan-pemeriksaan yang hanya mendapatkan rekomendasi dari DPJP. Nah, Dudi ini sudah melakukan SBAR. Nah, kita sudah belajar SBAR sebelumnya. Jadi kalau sudah melakukan SBAR, itu boleh menulis di sini. Misalnya perintahnya sudah di kolomnya bisa perintah cek DE, cek malaria ya. Ini boleh menulis di kolom keempat. Nah, kalau belum cukup mengisinya monitoring temperatur, kompres air hangat ya. Nah, di sana. Dan nanti kalau memang perlu dia harus melakukan SBAR. Nah, kalau sudah SBAR sudah dilakukan, boleh dirangkumkan di kolom keempat. Instruksi rekomendasinya ya di kolom keempat. Nah, kemudian paginya ini yang jaga pagi Khaidir ya. Dan pagi Khaidir paginya tanggal 5 ya. Tadi jam 11 malam, paginya tanggal 5 bulan 9 tahun 2022. Jam 8. Tentunya udah pagi itu kalau jam 8 ya. Nggak usah tulis pagi lagi. Perawat ya cukup tulis perawat. Nah, ditulis SOAP. Udah benar ya. SOAP. Kita lihat pada planningnya mengatasi demam dalam waktu 1 jam. Nah, instruksi tenaga kesehatan ya di kolom keempat ini Khaidir menuliskan monitoring temperatur, kompres hangat ya, lapor DPJP, kolaborasi pemberian obat demam. Ya, jadi ini benar, sudah sangat benar ditulisnya di kolom keempat, bukan ditulisnya di kolom kelima misalnya, atau ditulis di kolom ketiga, misalnya di planning ditulis monitoring temperatur, bukan. Di situ planning ya, Nah, di sini instruksinya untuk dibacakan kepada teman-teman kita berikutnya gitu ya, instruksi. Jadi teman-teman yang jaganya,
ini harus dimonitoring temperaturnya. Oh, ini harus kompres hangat ya kalau memang demam. Ini instruksinya nanti dibaca oleh teman-teman. Nah, kemudian di sini kita lihat ya, dokter melakukan visitenya ya. Visitenya jam 9 pagi ini, ya tanggal 5 jam 9 pagi. Dia menulis profesinya SPPD. Berarti ini dokter spesialis penyakit dalam ya. Misalnya dokter bedah, SPB, SPOG, misalnya dokter pidana. SPRAD, misalnya dokter radiologi ya. Jadi menulisnya profesinya. Kalau dokter harus tulis jelas, dokter jaka, misalnya. Dokter penyakit dalam, dokter objin, itu harus jelas profesinya. Nah, dokter juga menulis SOAP, menulis juga SOAP. Nah, pada planning, dokter misalnya memberikan drip PCT per 8 jam, misalnya ya, atau terapi yang lain diteruskan. Berarti dokter ini kalau terapi diteruskan, berarti sebelumnya sudah mendapatkan terapi ya, pada halaman sebelumnya ya, sudah dikasih terapi ya, boleh misalnya boleh tidak dituliskan lagi, terapi diteruskan. Berarti terapi-terapi itu sudah dikasih pada halaman sebelumnya. Nah, hanya penambahan aja, misalnya drip PCT per 8 jam. Nah, pada kolom keempat, nah, dokter minta konfirmasi nih, konfirmasi hasil malaria. Berarti dokter ini sudah melakukan SBAR dengan perawat yang jaga malam ya, Rudi. Rudi berarti sudah melaporkan. Maka dokter ini minta konfirmasi hasil malaria yang saya perintah tadi malam. Nah, berarti nanti dibacakan oleh perawat. Oh, dia dokter minta hasil malaria nih. Nah, oh ini ada tambahan dari dokter, cek Widal misalnya. Karena memang diagnosisnya febris ya. Kemungkinan malaria, demam tifoid, ISK. Nah, dokter juga minta cek urin rutin karena curiganya ISK. Yang ditulisnya di kolom keempat, bukan kolom kelima. Nah, selanjutnya dokter paraf ya, nulis nama di bawah. Nih, kita lihat nama ditulis ya. Ini dan saya sendiri yang nulis ya. Nah, karena ini sudah habis halamannya ya, halamannya sudah 1 halaman penuh. Nah, saya memberikan paraf di sini. Paraf ya. Saya sudah membacakan semua. Berarti instruksi-instruksi saya yang tadi malam SBAR-nya oleh Rudi misalnya sudah terbaca semuanya ya, maka saya akan paraf di sini. Berarti sudah saya baca semuanya, mau diparaf. Cukup satu aja paraf satu yang di kolom kelima. Saya kasih DPJP ya. Kalau misalnya ada dokter objin di situ. Yang di kolom kelima tetap DPJP utama adalah saya ya. Nah, ini kita lihat juga di sebelah kanan ya. Ya sama persis ya dengan yang disarankan oleh akreditasi ya, sama ya penilaiannya. Jadi pada kolom kelima ini adalah hanya DPJP ya, hanya DPJP utama yang melakukan paraf ya. Jadi tidak lagi ditulis nanti. Nah, selesai ya. Jadi selesai presentasi pada malam ini ya. Jadi kita tahu bahwa pelaut ulung itu ini tidak lahir dari lautan yang tenang ya. Jadi kalau ingin jadi pelaut ulung ya itu harus bisa melewati ombak yang ganas ya. Jadi kalau misalnya kita pengen dibilang sukses akreditasi ini tentu kita harus kerja keras nih. Tidak mungkin hanya duduk-duduk saja misalnya tiba-tiba menghasilkan nilai yang sangat bagus ya, nilai yang paripurna tidak mungkin ya. Begitu juga seperti pelaut ulung ya. Kalau dia tidak bisa melewati ombak yang ganas ya, maka dia tidak disebut sebagai pelaut ulung. Kita mulai sekarang harus belajar, kita harus melalui proses-proses by proses ya. Oke, sekian dan selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Dr. Sela, silakan. Terima kasih Dr. Sela. Baik, terima kasih Dr. Edi Hidayat, spesialis penyakit dalam yang sudah menyampaikan materi kepada kita semua tentang mengenai bagaimana menulis CPPT yang benar. Setelah mendengarkan pemaparan yang tadi sudah disampaikan, kita akan membuka sesi pertanyaan. Saya berikan kesempatan sebanyak 3 pertanyaan kepada teman-teman untuk dapat diajukan langsung. Boleh dengan mengaktifkan fitur raise hand atau mengaktifkan mikrofon, atau boleh dengan mengetik pertanyaan di kolom chat. Saya persilakan kepada 3 orang pertama untuk mengajukan pertanyaannya. Karena mungkin meskipun kita sudah sering mengisi CPPT ini, tapi ternyata ada hal-hal yang harus kita perhatikan bahwa dalam menulis CPPT itu, karena CPPT itu merupakan
berisi lembar rencana asuhan, rencana terapi, rencana diagnostik, yang mana itu merupakan media komunikasi antara dokter DPJP ataupun PPA ataupun profesional pemberi asuhan dengan kita yang melaksanakan terapi, tindakan maupun planning diagnostik. Dan harus ada verifikasinya di setiap lembar CPPT. Baiklah, kepada teman-teman sekalian, saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Boleh 3 pertanyaan yang pertama. Dalam mengisi CPPT ini, tadi sudah disampaikan juga bahwa CPPT itu diisi oleh profesional pemberi asuhan, baik itu dokter spesialis, dokter jaga yang memantau apakah ada perubahan signifikan terhadap kondisi pasien, kemudian ada perawat di setiap shift, kemudian dietisian untuk mengakses status gizi ataupun terapi nutrisi yang akan diberikan, dan apoteker dalam memantau monitoring efek samping obat misalnya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan mengenai apakah sudah benar selama ini mengisi apa yang diisi dalam poin S, apa yang diisi dalam poin O, apa yang diisi dalam poin A, dalam poin P. Mungkin selama ini dalam poin P kita sering menyertakan planning di situ, misalnya planning diagnostik, cek, yang padahal ternyata itu diisi di kolom ketiga, di kolom instruksi. Silakan bagi yang ingin menanyakan atau ada yang ingin ditambahkan, mungkin boleh dari dokter spesialis, dokter Muldani spesialis penyakit dalam atau dokter Radiana ingin memberikan poin tambahan sebagai catatan untuk perbaikan kami dalam mengisi CPPT selama di klinik. Boleh teman-teman jangan lupa untuk mengisi absen di link yang sudah diberikan di kolom chat. Ya, Dokter Sela. Ya, saya Ibu Endang, silakan Bu. Terima kasih dokter. Ini mungkin sekedar masukan saja Dokter Sela mengenai penulisan catatan atau asuhan keperawatan. Mungkin kita sedikit memahami bahwa tidak semua yang bertugas di klinik kita dan jadi petugas jaga harian itu adalah perawat dokter. Ada di situ juga ditemukan bidan. Jelas sekali dokter, ketika dua profesi itu kami memberi asuhannya itu berbeda dokter. Jadi mungkin saran saya kepada koordinator keperawatan mungkin dapat dibikinkan seperti di rumah sakit kita, pengalaman ya dok. Kita tuh seperti punya satu panduan, buku secara teoritis untuk menangani permasalahan-permasalahan pasien, tapi panduan itu akan digunakan oleh seluruh petugas jaga, baik itu perawat ataupun bidan. Nah, jadi dia nggak payah mikir lagi gitu dok. Contohnya begini, misalnya dalam pelaksanaan atau penata laksanaan perawatan pasien itu ditemukan pasien terjadi peningkatan suhu tubuh. Kita biasanya tidak lagi menuliskan bahwa hipertermi, tetapi yang kita tuliskan adalah terjadi peningkatan suhu tubuh. Kalau di keperawatan seperti itu dokter. Nah, jadi mungkin saya mengusulkan kepada koordinator keperawatan nanti bisa dibuatkan seperti satu catatan atau suatu modul apa yang bisa digunakan bersama-sama, diletakkan di nurse station atau di meja keperawatan di UGD untuk bisa dituliskan. Jadi panduan itu kita baca-baca selalu, otomatis nanti seandainya kita mau membuat asuhan atau catatan, kita sudah ada buku pegangannya gitu dok. Saya pikir itu saja dokter, mungkin ada yang teman lain. Terima kasih waktunya dokter Sela, dokter Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Endang ya. Barangkali nanti ke semua akan kita bikin ya untuk prosedur ya, SOP itu akan kita kerjain semua. Karena ini menyangkut dengan akreditasi, apa yang ditulis itu harus ada pedoman. Ya, tentunya ini harus kita bikin ya. Depan nanti akan dibikin ya. Masuk clinical pathway ya. Clinical pathway ini juga kita akan buat juga untuk dokter jaga ya, untuk dokter spesialis. Clinical pathway itu harus standar semuanya ya, standarnya kita ambil dari kolegium ya. Kolegium kalau dokter penyakit dalam ya dari kolegium penyakit dalam, kalau dokter kebidanan nanti dari kolegium
dokter kebidanan gitu ya. Nah, nanti akan kita tuangkan dalam bentuk clinical pathway. Dan juga ada PPK. Nah, PPK juga kita bikin juga nanti PPK-nya, dibikin juga PPK-nya. Panduan praktek klinis ya. Nah, PPK-nya juga harus ada, dokter jaga harus ada PPK. Jadi misalnya demam, obatnya apa aja? Demam ini apa aja obatnya? Nah, ini juga harus standar. Obatnya juga harus standar dengan PPK. Dia PPK misalnya nih gagal jantung misalnya. Gagal jantung, PPK-nya apa? Nah, clinical pathway-nya gimana? Ini lihat aja, tinggal dilihat aja. Saya pikir itu aja. Barangkali ada yang ingin ditambahkan, Dr. Sela atau Dr. Muldani, silakan. Ya, mohon maaf, Dokter Edi, Ya, izin silakan. mungkin ini sebagai koreksi, terutama untuk saya sendiri ya, ini Ya. pengalaman sehari-hari ya. Itu Ya. kadang-kadang pada saat pengisian CPPT ini, Ya. mungkin bukan di klinik ya, di tempat Ya. lain. Kadang-kadang ada space yang kosong gitu. Nah, ini juga sebagai pengingat kembali ya. Jadi Ya. CPPT ini kan dia nyambung, ada kadang-kadang ada yang kosong sampai setengah halaman, tapi disambung ke halaman yang berikutnya. Itu kan sebaiknya tidak ada space yang kosong kan. Benar. Kemudian ada juga kadang-kadang nulisnya nanggung lewat dari kotak yang ini kan kotak nih ya. Ya, Kotak benar. itu lewat dari situ sampai ke bawahnya. Memang dia dikit lagi, mungkin 1 atau 2 baris lagi, tapi enggak dia sambung ke halaman berikutnya, tapi di keluar kotak itu. Mungkin Ya, benar. itu yang ada beberapa ini ya, kebiasaan Ya. sehari-hari. Ya, mungkin itu saja Dokter Edi. Ya, makasih Dr. Mol. Ya, memang sering sekali kita lihat ya, tidak lagi melihat aturan ya. Jadi loncat dari misalnya nulis S-nya itu kan keluhannya sampai ke kolom kelima di sana ya. Kolom kelima, O-nya sampai di kolom kelima ya. Nggak ngelihat lagi dia, nggak ngelihat lagi kolom mana kolom ketiga, mana kolom keempat, dan begitu juga mana kolom yang kelima. Malah ada juga tidak menulis tanggal lagi, tidak menulis tanggal, tidak menulis dokter, tulisnya langsung SOAP, 1 halaman penuh. Seperti itu ya. Nah, ini mencerminkan bahwa mereka itu tidak membaca aturan, tidak membaca aturan, tidak ataupun lupa dengan aturan-aturan. Nah, dan begitu juga yang disampaikan oleh Dr. Mol ya. Nah, itu garis ini dibikin ini agar menjadi panduan kita. Tidak boleh lebih. Misalnya pasien mengeluh demam. Misalnya kalau misalnya sudah penuh disambung ke bawah, bukan ini tarik ke samping, sambung ke bawah, ya di enter ya, taruh ke bawah. Jadi seperti itu. Nah, space nggak boleh ada space. Misalnya nih tiba-tiba perawatnya nggak nulis, tinggalin dulu ya di sini. Nggak bisa seperti itu. Jadi perawat itu sangat bertugas ya. Dia langsung membuat SOP. Jadi berarti pasien itu sudah dilihat sama perawat. Dengan dia melihat dengan membuat SOP, dia sudah mengerti tentang pasien. Ya, berarti pasien ini ada masalah gitu. Ya. Jadi kalau dia tidak buat SOP, ya otomatis pelayanan pasien tidak terbengkalai, tidak dilihat oleh perawat dan begitu juga oleh dokter. Ya. Kalau dokter tidak melihat membuat SOP, lantas bagaimana dia membuat diagnosis, bagaimana dia nanti diagnosis itu diketahui oleh coding, ya, coder untuk dinaikkan di INASIBIJIS dan sebagainya. Bagaimana dia mencocokkan antara diagnosis ya dengan terapi yang diberikan dan itu juga dengan keluhan pasien seperti itu ya. Dan misalnya sudah sampai ke bawah ya. Lantas ini baru nyampe di O misalnya. Soalnya bagaimana? Berarti O AP halaman berikutnya. AP disambung ke halaman berikutnya. Jadi tidak boleh nanti begini karena sudah halamannya sudah mau habis disambung ke samping ini nggak boleh seperti itu. Tetap dia harus mengikuti garis ya yang telah ditetapkan. Barangkali ada yang lain, Dr. Sarah, silakan. Terima kasih dok. Ini dok saya ingin mengajukan pertanyaan sekaligus ingin mengkonfirmasi penulisan status itu misalnya kita ada koreksi dalam menuliskan. Nah, kan apakah sebenarnya kan tidak dibenarkan menggunakan typo ataupun stip, tapi dicoret dengan 1 garis kemudian paraf
dan kalau tidak salah membubuhi tanggal saat di atasnya kita bubuhi tanggal. Nah, apakah benar seperti itu dan sehingga ke depannya kami semua bisa berpedoman bahwa kalau ada koreksi kita tidak perlu menggunakan type X, tapi kita cukup misalnya kita garis strip satu garis, atau saya juga lupa apa 1 atau 2 garis kemudian paraf, dan perlukah dibubuhi tanggal seperti itu kalau ada koreksi. Terima kasih dokter. Ya benar sekali itu Sela ya. Jadi misalnya tiba-tiba nih perawat jaga ya, dia misalnya pasien mengeluh demam, tiba-tiba tertulisnya bukan demam, pasien mengeluh nyeri lutut misalnya, dia pengen tulisnya demam, tiba-tiba nyeri lutut. Nah, jadi dia ingin memperbaiki, memperbaiki cukup dicoret aja, coret nggak boleh digunakan dipakai yang lain gitu ya, pakai cukup satu garis saja ya. Sementara tanggalnya sudah ada di situ ya, tanggalnya sudah ada. Kecuali pada saat dia baca lagi ternyata salah tulis, ternyata dia perbaiki kemudian itu dibenarkan, coret itu kapan dia perbaiki. Tapi kalau pada saat dia penulisan ya, misalnya jam 8 pagi penulisannya salah, ya udah coret aja jam itu. Tapi kalau misalnya dia sudah menulis, misalnya tulis teman-teman lain, tiba-tiba dia kesalahan, dia coret itu. Seperti itu. Saya pikir seperti itu aja salah ya. Ya, terima kasih dokter. Baiklah, masih ada mungkin sedikit waktu apabila ada satu pertanyaan lagi mungkin yang ingin diajukan, apabila ini Dr. Yana, Dr. Adiana spesialis penyakit dalam sudah mengaktifkan fitur raise hand. Silakan dokter, kami berikan kesempatan kepada dokter. Baik, terima kasih Dokter Sela. Mungkin di sini bukan pertanyaan ya, ada saran. Sebelumnya kita kan tidak pernah melakukan verifikasi terhadap hasil laboratorium dan juga hasil foto torak. Mungkin untuk kedepannya sebaiknya pada saat DPJP membaca hasil foto torak atau laboratorium dilakukan paraf disertai dengan tanggal dibacanya hasil pemeriksaan penunjang itu, Dok. Benar. Ya. Alhamdulillah. Makasih Dokter Yana. Ya memang benar ya. Misalnya ini ada pemisahan EKG ya. EKG itu kapan dibacanya? Tanggalnya itu harus ada tanggalnya ya. Begitu juga hasil labor diparaf di labornya ya, di labornya kertasnya itu diparaf, kemudian tanggalnya dilihat oleh dokter. Nah, nanti juga ada nilai-nilai kritis yang kita akan buat juga ke depan ya, nilai kritis ya. Jadi semua dokumen-dokumen itu harus ada bukti bahwa dokter DPJP sudah melihat ya. Jangan misalnya nih dokter perintah EKG per 6 jam, tapi nggak dilihat EKG-nya. Nah, EKG-nya sudah dibuat, capek-capek dibuat, sudah capek di print, kertasnya habis, tapi dokternya nggak melihat. Kok tahu nggak melihat? Buktinya dokter tidak ada melakukan verifikasi, tidak melakukan paraf, ya, tidak membuat tanggal, dan ini menjadi acuan bahwa dokter sudah melihat. Jangan-jangan ada iskemik ini. Dari sebelumnya normal, misalnya normal ECG, tiba-tiba ini ada iskemik, dan jam berikutnya ternyata jadi STEMI misalnya, ya, jadi dari iskemik berubah jadi STEMI ya. Nah, itu sudah ada dokter melakukan verifikasi di sana, sudah diparaf ya, kemudian diberikan tanda tangan juga ya, stempel misalnya ya. Nah, ini penting. Makasih Dr. Yana atas sarannya. Emang kalau kita dalam pendidikan seperti itu ya. Nah, ini harus juga kita terapkan karena ini apa yang kita tulis itu, apa yang kita baca itu benar-benar terdokumentasi dia ya. Tidak serta-merta ada di otak kita misalnya ya. Oh, ini sudah saya baca, mana buktinya? Nggak ada gitu ya, hanya ada di otak. Tapi harus tertuang juga di atas kertas ya, supaya orang lain bisa memahami seperti itu. Saya pikir ini sangat bagus ya saran dari Dr. Yana. Ya. Ya, terima kasih Dr. Adiana atas masukannya untuk perbaikan kita ke depan. Sudah 21.45, Dr. Edi, bagaimana Dok? Apakah kita cukupkan atau masih ingin kita tunggu pertanyaan dari teman-teman lain? Sedikit cukup ya. Cukup. Baiklah, tadi kita sudah mendengarkan sejumlah pertanyaan yang masuk dan saran atau masukan untuk perbaikan kita semua ke depannya. Jadi yang perlu kita ingat teman-teman sekalian bahwa
dalam menulis CPPT itu intinya kita menulis apa yang kita kerjakan dan kita harus kerjakan apa yang sudah kita tulis. Tidak ada bahasa-bahasa yang ambigu untuk menghindari mispersepsi, tidak ada koreksi yang menggunakan tip E karena akan bisa membuat mispersepsi juga. Karena CPPT itu merupakan acuan baik bagi perawat dalam melaksanakan terapi, kepada dokter untuk memantau dan monitoring, dan kolaborasi terapi baik antar DPJP maupun lintas kompetensi atau profesi. Dan CPPT itu diisi oleh PPA yang seperti tadi sudah disebutkan di awal. Kemudian untuk perbaikan ke depan bahwa dalam mengisi CPPT itu akan ada verifikasi baik dari hasil radiologis maupun laboratoris. Sehingga ada baiknya mulai besok mungkin kita harus sudah mempraktikkan cara menulis CPPT yang benar, sehingga tidak ada lagi kesalahan-kesalahan. Kemudian CPPT itu idealnya diisi oleh perawat di setiap shift, kemudian dokter jaga apabila mendapati perubahan kondisi yang signifikan untuk dapat ditulis kondisinya dan dilaporkan menggunakan metode SBAR dan tebak yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Jadi teman-teman, CPPT adalah media komunikasi kita semua selaku pemberi asuhan. Kemudian CPPT itu merupakan acuan dalam memberikan terapi dan melaksanakan planning terapi maupun diagnostik, dan harus diisi dengan bahasa yang jelas, lengkap dan benar, dan harus memperhatikan kolom-kolomnya, karena kolom itu sudah diciptakan sebenarnya untuk memudahkan kepada kita melihat jam berapa waktunya, siapa yang menulis, apa isi atau keadaan mengenai pasien, dan apa instruksi yang harus kita kerjakan. Sehingga tidak ada lagi penulisan yang melebihi kolom di setiap kolom-kolomnya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Dr. Edi Hidayat, spesialis penyakit dalam selaku narasumber. Terima kasih juga kepada Dr. Muldani dan Dr. Radiana, spesialis penyakit dalam yang telah memberikan kita masukan, kepada partisipan ataupun rekan-rekan sekalian yang sudah mengajukan pertanyaan dan menyimak Zoom meeting malam ini dengan seksama. Semoga apa yang kita bicarakan dan kita diskusikan pada malam hari ini bisa menjadi manfaat dan perbaikan kepada kita semua. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menjadi moderator pada malam hari ini, hanya karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.